waktu ajaib untuk meminta uang. Ya, ada waktu tertentu yang memang itu bisa kita gunakan untuk meminta uang ya. Istilahnya adalah dengan kita melakukan manifestasi atau kita melakukan afirmasi akan nilai uang yang kita inginkan atau mungkin penghasilan yang kita inginkan. Dan ada waktu-waktu khusus dan teman-teman nanti bisa memilihnya waktu yang tepat atau yang nyaman untuk teman-teman itu di saat kapan. Dan ini tidak ada ikatan sama sekali ya. Misalkan teman-teman nanti pengen dari poin pertama, ya nggak apa-apa. Atau teman-teman bisanya di poin ketiga atau kelima, ya itu nggak ada masalah. Sesuaikan dengan apa yang menjadi rasa nyaman pada diri teman-teman saat melakukan yang namanya permintaan ya atau afirmasinya. Di sini kita diskusikan. Jadi ini poin-poinnya ini adalah waktu-waktu bebas. Jadi nggak dijalankan semuanya. Teman-teman bisa memilih mau ikut di poin yang mana. Dan teman-teman bisa lakukan itu selama teman-teman itu nyaman. Gak ada aturan khusus posisinya harus bagaimana, harus melakukan bagaimana, itu gak ada. Yang jelas intinya dalam kalimatnya teman-teman harus tepat. Terus selaraskan antara pikiran dan perasaan teman-teman saat melakukan hal ini. Jadi biar semua selaras dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Waktu yang tepat atau waktu ajaib untuk kita berdoa meminta uang itu adalah bisa dibagi beberapa waktu atau teman-teman bisa memilih salah satunya. Dan mungkin ini videonya juga nggak panjang-panjang banget ya. Jadi ini kita langsung ke poinnya. Di poin pertama, sesuai yang pernah saya bilang juga, kita bisa melakukannya sebelum tidur. 30 menit sebelum tidur itu ras kita kebuka. Saat ras kita ini kebuka, kita bisa inputkan data yang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan saja. Jadi jangan inputkan sesuatu yang kita takutkan dan jadikan ini sebuah metode untuk kita meminta sesuatu dan lakukan konsisten setiap hari. Misalkan hari ini udah melakukan dan kita tidur, ya sudah, nanti setelah kita tidur itu udah dia bekerja dan nantinya tinggal tunggu waktunya aja. Semua itu bisa terwujud. Tapi jangan pernah abaikan ya, karena ada tawaran mungkin kecil, ada peluang yang mungkin tidak sebesar yang kita kira. Itu tolong diambil dulu selama itu tidak merugikan teman-teman dan itu tidak membuat teman-teman terjerumus dengan tawaran-tawaran yang membuat teman-teman ini harus keluar modal dan itu membuat teman-teman harus nantinya kehilangan uang juga. Jadi kita lakukan apa yang kita kehendaki aja, apa yang kita inginkan. Lalu di poin kedua ini adalah saat kita bangun tidur. Nah, ini bisa kita lakukan saat bangun tidur di pagi hari ya, atau bangun tidur di waktu kapan. Karena apa? Ras kita juga kebuka. Saat ras kita kebuka, kita masukkan aja input-input yang memang menjadi impian kita, input yang menjadi tujuan kita. Tentu saja dalam segi keuangan ataupun aspek lain, tapi jangan dicampur. Satu dulu aja, nanti bedakan lagi. Nah, bangun tidur ini nggak harus dilakukan juga saat kita bangun pagi. Jadi, misalkan teman-teman pengen melakukan afirmasi ya, untuk mendapatkan nilai uang tertentu atau untuk memiliki sesuatu yang itu jadi impian teman-teman. Itu teman-teman bisa lakukan tidur dulu barang itu beberapa menit. Kalau kita udah kebangun, nah dari situ kita langsung inputkan aja data yang ingin kita dapatkan, data apa aja yang ingin kita raih, dan dari situ nanti ya sesuai alurnya alam semesta akan menyesuaikan dirinya untuk mewujudkannya kepada kita, dan itu bisa menjadikan teman-teman orang yang berkelimpahan. Lalu di poin ketiga, nah ini gak ada hubungannya dengan tidur dan ini gak boleh tidur juga ya. Ini kita bisa lakukan saat kita berkendara. Kenapa? Saat kita berkendara konsentrasi kita pasti penuh kan, ya kan? Nah dari situ kita bisa afirmasikan segala sesuatu yang kita inginkan. Misalkan teman-teman lagi menyetir mobil dan pengen sebenarnya ganti mobil. Nah dari situ saat teman-teman berkendara, imajinasikan teman-teman sedang mengendarai mobil yang teman-teman impikan. Misalkan teman-teman sedang mengendarai mobil yang mungkin LCGC ya,
tapi teman-teman pengen Mercy. Ya udah, imajinasikan aja teman-teman menyetir sebuah mobil Mercy dan perjelas juga bagaimana detail dalamnya, wangi AC-nya atau wangi kabinnya, terus kenyamanannya. Nah, imajinasikan aja. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang sedang menaiki motor atau mengendarai motor? Ya nggak masalah. Misalkan teman-teman punya impian untuk memiliki sebuah mobil impian. Terus teman-teman saat ini hanya punya motor. Saat mengendarai motor tersebut, imajinasikan teman-teman lagi nyetir mobil sesuai dengan apa yang teman-teman impikan. Dan itu konsentrasi kita penuh dan bisa menjadikan sebuah afirmasi. Dan itu akan menjadi sebuah realita nantinya ya. Tinggal tunggu waktunya. Jangan abaikan setiap peluang yang ada. Banyak kok hal yang dilakukan saat kita sedang mengendarai kendaraan. Nah, salah satunya yaitu kita bisa mengimajinasikan dengan kendaraan impian kita. Atau mungkin saat mengendarai mobil atau motor, kita berimajinasi soal uang, banyaknya uang. Itu juga nggak ada masalah. Sama aja, yang jelas hanya pikirkan atau imajinasikan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi ingat, karena kita sedang mengendarai kendaraan, kita tidak boleh lengah juga. Jangan nanti terbuai, terus kita melamun dan akhirnya ngantuk. Itu berbahaya. Jadi kita harus dalam kontrol kita juga. Dan poin keempat, ini pernah saya buat video khususnya ya. Imajinasi ini bisa kita gunakan atau kita mungkin juga sering menggunakannya. Di mana? Di toilet. Saat kita di toilet, itu gunakan untuk berimajinasi tentang hal-hal yang kita inginkan. Mungkin banyaknya uang, mungkin bisnis kita yang rame, atau mungkin kenaikan gaji kita atau bonus-bonus yang bisa kita dapatkan. Semua itu bisa kita lakukan dari imajinasi kita, dari pikiran kita. Dan tentu saja dari semua aspek yang saya sebutkan tadi, libatkan perasaan kita. Saat kita udah melibatkan perasaan, kekuatannya jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dan itu bisa menjadikan teman-teman seseorang yang memiliki daya tarik atau menjadi magnet untuk segala hal yang teman-teman idam-idamkan atau teman-teman cita-citakan. Dan itu tinggal tunggu waktu ya. Kita yang tidak bisa memastikan adalah waktunya. Tapi kalau kita konsisten dan kita yakin, itu semua akan terjadi. Dan di poin kelima, ini adalah sesuatu yang sangat hebat. Dan ini jarang orang melakukannya. Jadi teman-teman bisa menerapkannya dan teman-teman bisa melakukannya. Mungkin kalau bisa mengaturnya ya, ini karena ada hubungannya dengan waktu. Dan jangan pernah lakukan ini dalam keadaan kita terpaksa. Ya, di poin kelima ini adalah kita melakukan scripting. Kita melakukan scripting di tengah malam, tapi dengan syarat kita harus tidur dulu. Kita tidur, terus nanti bangun di jam berapapun, itu kita langsung lakukan scripting. Kita tuliskan, saya berbahagia sekali dan bersyukur saya telah memiliki. Nah, tulis aja di situ. Dan itu kalau dilakukan rutin, biasanya itu jauh lebih cepat dari hal-hal biasa yang kita lakukan ya. Tapi ini juga ada tantangannya. Karena apa? Saat kita memastikan untuk bangun jam berapa, nah itu yang kadang kita kebablasan. Kalau kita udah bisa melakukan itu dan kita bisa konsisten, saya jamin hal yang teman-teman inginkan itu akan cepat sekali terwujud dan menjadi sebuah kenyataan. Sukses berlimpah.